Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini kita akan mulai pembelajaran persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelum pelajaran dimulai, kita membaca doa pembelajaran. Akan dipimpin doanya. Selesai. Sebelum pembelajaran kita absen dulu ya. Yang pertama, Mesya Maulida Husna, Silvi Fatimah, Arwin Mumtazna, Nurul Hasanah. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang prinsip akuntansi. Prinsip akuntansi menurut General Expert Accounting Principle atau GAAP merupakan prinsip akuntansi yang diterima umum, berisi established rules, principles, dan konsep. Dirumuskan oleh suatu badan yang kompeten. GAAP merupakan suatu pedoman bertindak dan dapat berubah dari waktu ke waktu untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian atau praktek-praktek yang berlaku. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, satu-satunya badan yang berwenang untuk membuat peraturan-peraturan di bidang akuntansi. Nah, Ikatan Akuntansi IAI ini disahkan pada Kongres IAI kedua tahun 1973. Prinsip akuntansi Indonesia itu terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama itu konsep entitas atau kesatuan usaha, prinsip objektivitas, sama prinsip cost atau biaya. Konsep entitas paling mendasar dalam akuntansi. Kesatuan usaha akuntansi adalah suatu organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Antara kesatuan usaha yang satu dengan kesatuan usaha yang lain atau dengan pemiliknya terdapat garis pemisah yang tegas. Konsep entitas. Kejadian keuangan yang menyangkut suatu usaha tidak boleh dicampur dengan kesatuan usaha lain atau dengan pemiliknya dan sebaliknya. Konsep ini penting artinya dalam menilai keadaan keuangan dan hasil usaha yang dicapai suatu organisasi atau bagian dari organisasi. Tanpa konsep ini, maka laporan keuangan akan menjadi kacau karena apa yang tercantum dalam laporan keuangan suatu organisasi mungkin dimasuki kejadian keuangan yang sebenarnya tidak terhubung dengan organisasi tersebut. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas yaitu catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Data yang bisa dipercaya adalah data yang bisa diverifikasi atau diperiksa kebenarannya. Data semacam itu harus dikonfirmasi oleh pengamat yang independen. Prinsip objektivitas ini contohnya seperti bukti transaksi itu loh, jual beli itu kan harus ada buktinya itu, laporan gitu loh, laporan keuangan gitu kan harus dicatat, kan diperiksa kebenarannya gitu loh. Prinsip
biaya, menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atas dasar biaya yang sesungguhnya. Barang atau jasa yang dibeli dicatat dengan harga yang sesungguhnya, disepakati dalam transaksi. Sekarang persamaan dasar akuntansi menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva muncul di sebelah kiri dari persamaan tuntutan ekonomis dan tuntutan hukum terhadap aktiva, yaitu kewajiban dan ekuitas pemilik muncul di sebelah kanan dari persamaan, seperti yang dijelaskan Masnya tadi di jurnal ini. Sumber kekayaan perusahaan: pemilik perusahaan, aktiva atau modal, pinjaman, hutang dari pihak lain atau aktiva hutang, sebagian dari pemilik perusahaan tetapi sebagian dari pinjaman, aktiva, hutang, plus modal. Ini aktiva adalah semua harta atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan seperti uang tunai, gedung, tanah, dan lain-lain. Seperti aset itu, harta yang dimiliki perusahaan. Hutang atau kewajiban adalah tuntutan dari pihak luar, yaitu hutang atau kewajiban yang harus dibayar dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang. Jadi hutang itu ada masanya gitu. Sudah dijelasin toh? Belum? Ya nanti jelasin. Ekuitas pemilik atau modal adalah tuntutan ini berasal dari para pemilik perusahaan atau hak pemilik perusahaan atas kekayaan atau aktiva perusahaan, besarnya hak milik sama dengan aktiva perusahaan. Aktiva atau aset adalah harta tadi yang memiliki nilai ekonomis pada masa mendatang. Misalnya seperti tanah, itu kan tiap tahunnya harganya naik. Terus kayak saham-saham itu kan tiap tahun kan ada naik, ada turun gitu. Aset dapat berupa barang berwujud, misalnya tanah, gedung, peralatan. Yang tidak berwujud itu seperti piutang dagang, paten, seperti merek, goodwill itu, saham, obligasi. Pembayaran di muka atas jasa tertentu yang baru akan diterima di masa yang akan datang, misalnya urutan rekening dalam laporan keuangan. Aktiva lancar itu terdiri dari kas, piutang, persediaan. Sedangkan aktiva tetap itu terdiri dari tanah, gedung, dan mesin. Hutang merupakan semua kewajiban perusahaan berupa hutang yang harus dibayar oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada suatu saat tertentu di masa yang akan datang bagi antara kreditur pada perusahaan. Ini modal itu seperti harta yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Modal utama itu kayak ya, harta untuk buat pertama kali mendirikan perusahaan itu boleh utang dari bank atau milik sendiri. Pendapatan atau revenues, jumlah yang diterima atau akan diterima dari pelanggan atas terjadinya transaksi penjualan barang atau jasa, misalnya sales, penjualan, performance service atau upah atau honor, sewa atau bunga bank, sewa dan bunga bank. Biaya merupakan jumlah yang harus dibayar atau akan dibayar kemudian sebagai biaya akibat kegiatan untuk memperoleh pendapatan.
seperti gaji dan upah, biaya listrik, air, telepon, gaji itu, terus bahan habis pakai atau habis yang udah loh, barang yang habis dulu, misalnya kayak kertas, ya peralatan-peralatan yang sehari-hari kan tidak habis yang menyusul seperti mesin, anak gitu kan menyusul, seperti biaya iklan, promosi. Sekarang transaksi bisnis dapat didefinisikan sebagai suatu perubahan yang menyangkut ketiga unsur pokok perusahaan akuntansi, peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang mengakibatkan adanya perubahan atau penggeseran harta, utang, dan modal. Transaksi bisnis antara dua perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, eksternal dan internal. Kalau eksternal itu terjadi antara organisasi dengan pihak luar, kalau internal terjadi di dalam organisasi. Misalnya eksternal itu perusahaan itu membeli peralatan dari perusahaan lain gitu loh. Kalau internal itu di dalam organisasi, jenis transaksi nanti mas. Dari sini ada yang mau ditanyakan, yang belum paham bagian mana? Mas tanya tentang obligasi itu gimana? Obligasi itu kan seperti kayak ini sih, itu seperti kayak saham gitu. Ya, dia tuh belinya itu nggak secara cash itu loh, maksudnya utang itu ya kayak kredit gitu loh, sebagian. Nanti sisanya itu dibayar kan ada tanggal waktunya sih itu pembayaran itu kredit, seperti N per 30. Jika itu pembayarannya itu di akhir bulan biasanya. Kalau di awal bulan, sebelum akhir bulan ini kan ada diskon potongan gitu loh, potongan dari pelunasan hutangnya itu. Terus apa lagi?
Yang kalian apa enggak? Jika tidak akan ditanyakan, coba bisa bersoal kok. Ya guys, akan kerjakan nanti bahas bareng-bareng sama yang tidak paham itu. Ya. Masih jadi kurang berapa? 25. Sisanya akan dibayar pembagian. Jadi pencatatan jumlahnya itu peralatan di debit 40 juta, utang 25. Alasan dia membayar uang luar 15 juta. Karena waktunya ini udah mepet, udah mau selesai, gantian sama Mas Mel. Oke. Pembelajaran pada pagi hari ini akan saya akhiri. Maaf jika dalam penyampaian materinya itu kurang atau masih agak grogi gitu. Maaf dari pertama aja. Oke, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.